Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin itu. Sekarang yang ingin kita bahas ialah organ lambung. Berarti organ lambung ini kita akan berbicara tentang pola makan. Kita berbicara tentang pantangan. Jadi yang dimaksud pola makan itu, ya, pola makan kita itu mungkin agak berbeda dengan pola makan yang lain. Karena apa? Karena pola makan kita itu dirancang untuk mengatasi kasusnya pada seseorang itu. Jadi pola makan yang kita anjurkan ini tidak sama dengan pola makan orang lain. Terus juga pola makan si A dengan pola makan si B, dengan pola makan si C itu juga berbeda. Nah, ini yang kita rancang begitu. Jadi pola makan itu bukan diikuti kelas kelas mahal atau kelas murahan, tidak. Tapi pola makan itu dirancang bagaimana caranya biar seseorang itu cepat pulih dari kondisi sebelumnya. Nah, ya, jadi begini gambarannya. Lambung itu kan sifatnya menampung dan mencerna, sementara setelah ditampung, dicerna, maka diolahlah oleh limpa. Setelah diolah, dirubah, terus dikirim ke organ usus kecil. Gambarannya begitu. Jadi begini, pola makan itu tidak sama dengan pola makan yang dimaksud orang. Contoh, ketika ada seseorang itu lidahnya pucat ya, terus ada keluhannya sering kembung, sering mual, tidak nafsu makan, terus kadang-kadang diare, terus juga kadang-kadang itu kotorannya juga tidak berbentuk, ditambah lagi dia lemah, ditambah lagi dia letih, ditambah lagi lesu, maka makanan-makanan yang sifatnya lembab ini tidak boleh dulu masuk. Bukan tidak boleh masuk ya, untuk saat ini tidak dibutuhkan lagi makanan yang sifat lembab itu. Karena apa? Karena unsur makanan itu sudah sifatnya lembab, ditambah lagi usus kecil itu juga sifatnya basah. Maka antara nanti yang sifatnya lembab ketemu dengan basah, itu nanti akan menyebabkan kadar cairan itu terlalu tinggi, kadar kelembapan itu terlalu tinggi. Contoh berarti makanan-makanan yang lembab itu seperti buah-buahan, terutama yang mengandung air banyak. Seperti melon, seperti semangka, buah pir, ya. Itu kalau bisa jangan dulu. Apalagi nanti buah-buahan itu yang sifatnya warna hijau atau warna biru. Nah, ini nanti ada dua permasalahan ya. Kalau pola makan itu biasanya begini. Kalau dia memang permasalahannya itu adanya di area limpa sama lambung, maka makanan yang sifatnya lembab itu jangan dulu masuk. Artinya makanan yang lembab itu kan ada makanan yang lembab tapi unsur airnya tidak terlalu banyak. Ada makanan yang lembab unsur airnya banyak. Tapi nanti ketika lembab itu unsur airnya tidak terlalu banyak, contoh seperti nanti kayak tape ya, seperti susu, terus seperti ketan, ditambah lagi seperti protein nabati yang kaitannya dengan kacang-kacangan, terus kaitannya dengan umbi-umbian, maka untuk saat ini dia tidak dibutuhkan dulu selama nanti proses sampai pulih. Kalau nanti dia sudah pulih, maka barulah makanan yang lembab itu boleh masuk. Biasanya ini disebabkan karena kelemahan limpa lambung. Kelemahan limpa lambung itu biasanya kalau lidahnya tebal, terus pucat,
terus gejalanya sering kembung, sering mual, tidak nafsu makan, kotoran tidak berbentuk, terus diare, terus kadang-kadang tidak menyukai suasana yang dingin, terus kadang-kadang juga sering masuk angin, maka obatnya biasanya dibikinlah itu namanya tonik perut, dikombinasi dengan penghangat sistem. Maka nanti yang satu menguatkan limpanya, yang satu menghangatkan sistemnya. Nah, tapi dengan catatan jangan dulu masuk makan makanan yang sifatnya lembab. Nah, insya Allah nanti sekitar 2 hari ke depan sampai 3 hari ke depan itu perubahan itu sudah banyak kelihatannya. Terus juga contoh pada orang yang lidahnya merah ya. Terus orangnya suka emosian. Terus juga sering marah-marah. Terus juga kotorannya itu keras. Buang air kecilnya warnanya biasanya coklat. Nah, terus juga kalau perempuan sering keputihan, tapi keputihannya berbau. Bau amis ya. Terus ditambah lagi bau badannya terasa menyengat. Terus bau napasnya juga agak menyengat ya. Ditambah lagi suaranya keras. Nah, ini biasanya karena suhu di dalam tubuh itu terlalu panas. Maka dia nanti dikasihlah dia makan makanan yang lembab. Nah, jadi makan makanan tepung-tepungan, terus jenisnya protein hewani dihindari dulu selama dalam proses pemulihan. Maka ini nanti makanan yang lembab dulu yang dimasukkan ke dalam. Nah, biasanya ini juga sama, obatnya biasanya ini tidak jauh dari lambungnya panas, bisa nanti pakai obat mah, bisa juga nanti pakai Wei Yin Shi kalau nanti lambungnya kekurangan cairan, ya. Jadi antara seseorang itu karakter panas dan karakter dingin itu nanti kelihatan. Nah, ini kan kebalikannya nih. Ketika kita bicara karakter dingin yang tadi awal itu, maka dia dihindari dulu makan makanan yang sifatnya lembab, tetapi digantikanlah dia nanti makan makanan protein hewani. Seperti nanti makan makanan ikan-ikanan dari laut, boleh. Ikan-ikanan dari air tawar, boleh. Terus nanti daging-dagingan yang kakinya 2, seperti ayam, bebek, terus yang jenisnya burung juga boleh. Terus yang daging-dagingan yang kakinya 4, yang seperti kayak sapi, kambing, kerbau, kayak onta itu juga boleh. Maka nanti ketika protein hewani itu nanti masuk dikonsumsi, maka suhu tubuh itu akan berubah dia. Yang tadinya dia suka kedinginan, sering masuk angin, sering kepala pusing, sering kembung, sering mual, tidak nafsu makan, ini nanti akan jauh membaik ya. Terus juga satu lagi yang kaitannya dengan organ limpa, biasanya begini. Ketika di jam 9 sampai jam 11 itu, ketika organ limpa kita dalam kondisi lembab, kondisi lemah, maka ciri khasnya biasanya di situ kita merasa ngantuk ya di jam 9 sampai jam 11. Nah, itu menandakan limpa itu terserang lembab yang berlebihan. Maka ada bahasa masyarakat umum, jangan tidur di jam 9 sampai jam 11. Karena apa? Itu mencirikan bahwa seseorang itu terkena penyakit diabetes. Begitu bahasa orang masyarakat umum. Tapi sebenarnya bukan begitu. Artinya ketika sistem cerna itu lembab, ya otomatis nanti keluhan itu memang akan muncul. Kayak lemah, letih lesu, sering masuk angin, sering pusing. Terus nanti diare. Terus juga yang satu lagi itu, kalau perempuan biasanya sering keputihan. Terus Mrs. P-nya itu sering becek. Nah, ini menandakan bahwa unsur air itu terlalu banyak di dalam.
Nah, terus juga nanti begini ya teman-teman semua ya. Intinya sih organ limpa lambung itu mesin utama di dalam sistem pencernaan. Jadi pola makan ini tidak ada yang sama. Pola makan ini ditentukan dengan kasusnya, ya, ditentukan dengan kasusnya. Contoh, ada nanti kaitannya dengan limpa lemah, limpa lambung lemah, terus ada juga nanti tekanan liver ke limpa, tekanan liver ke lambung. Jenis kasusnya ini banyak nih. Apalagi kita berbicara tentang lambung. Ya, lambung itu nanti jenisnya banyak. Jadi penyakit MAH yang sering disebutkan orang itu, saya penyakit MAH, begitu ya. Nah, ini biasanya MAH itu kalau di tempat kita jenisnya banyak. Kadang saya juga kadang bingung yang mana nih jenis MAH yang dimaksud. Karena yang jenis MAH yang dimaksud di tempat kita itu ada sekitar lebih kurang 16 macam. Untuk